Halo Sobat Aca, kembali lagi bersama kami di Airlangga Currency Academy, program edukasi dan berita terkini seputar dunia finansial digital. Saya Gabriel. Dan saya Kyle, siap menyajikan informasi segar, kredibel, dan pastinya relate buat kamu yang gak cuma pinter di kelas, tapi juga melek investasi. Hari ini kita bahas yang lagi ramai banget nih, kenaikan harga Bitcoin yang bikin timeline X dan Instagram penuh dengan kata cuan. Betul banget nih Gabriel, per hari ini Bitcoin resmi menembus angka 106.000 dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 1,7 miliar rupiah per koin. Kalau koin ini bisa dibelanjain di kantin kampus, mungkin es teh manis bisa sampai 200.000 kali ya. Iya, kenaikan ini disebut sebagai salah satu lonjakan tercepat sejak awal tahun. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari investor institusi, kebijakan The Fed, sampai spekulasi soal ETF kripto. Tapi tunggu dulu, apa benar ini saat yang tepat buat kita terjun ke dunia kripto? Jangan-jangan kalau kita ikut-ikutan, malah zonk ntar. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Aca yang sedang berada di pusat komunitas blockchain di Surabaya. Mike, silahkan. Terima kasih Gabriel, dengan saya Mike di sini. Saya berada di blockchain Surabaya dan dengan saya di sini juga dengan narasumber saya yaitu Mas Agung selaku crypto enthusiast. Selamat sore Mas Agung. Sore. Mas Agung ini katanya juga sebagai crypto enthusiast ya. Oh ya, saya lumayan ngikutin kripto ya kebetulan. Ya. Nah, Mas Agung di sini dengan tim kami juga punya pertanyaan nih soal kripto. Bolehkah saya bertanya beberapa hal? Boleh. Nah, yang pertama nih Mas Agung. Kan kripto sekarang lagi lonjak-lonjaknya, lagi mengalami kenaikan ya Mas Agung. Menurut Mas Agung, apa yang membuat faktor-faktor yang dominan itu yang membuat lonjakan kripto itu sebagai tren saat ini? Kalau menurut saya sih yang pertama itu yang pasti pergerakan pasar ya. Karena orang lagi ibaratnya FOMO-FOMO-nya lah cryptocurrency, itu pasti bikin naik. Yang kedua juga kenaikan kripto ini berhubungan dengan trust masyarakat terhadap pemerintah. Karena kripto ini kan nggak diatur oleh Federal Reserve ya kita bilangnya, atau bank sentral. Nah itu tuh membuat orang-orang yang nggak percaya sama pemerintah tuh pasti beli. Itu sih kalau menurut saya sih. Nah, Mas Agung, yang kedua nih seputar ini. Menurut Mas Agung, apakah fenomena cryptocurrency ini adalah permulaan dari bull market atau sekedar hanya euforia pada masa tren saat ini? Kalau menurut saya sih bisa keduanya ya, tergantung kondisi market kripto tuh ke depannya gimana. Karena bilang euforia iya, tapi kan euforia juga kalau misalkan berkelanjutan ya bakal stabil gitu kan ke depannya. Kalau menurut saya sih begitu. Nah nih Mas Agung yang terakhir nih. Nah, kan zaman-zaman kita ini masih zaman-zaman Gen Z ya, yang dengan FOMO-FOMO-nya juga gitu. Nah, banyak orang muda, terutama mahasiswa, itu mulai dengan FOMO-nya mengikuti berinvest di cryptocurrency. Nah, apakah ada nih tantangan terbesar yang harus diwaspadai sebagai pemula nih bagi di sini? Kalau menurut saya sih yang pertama ya, kalau dari sisi pemula itu tuh kita tuh harus paham dulu how crypto works. Terus paham crypto itu pergerakannya gimana. Boleh FOMO, tapi FOMO dalam konteks awalnya FOMO, tapi habis itu memahami. Nah, kalau enggak bisa boncos. Karena kita ibaratnya kalau kita beli barang, kita harus tahu barang yang kita beli itu apa. Itu sih kalau menurut saya. Nah, jawaban tersebut itu luar biasa sekali Mas Agung. Nah, untuk hari ini mungkin sudah dijawabkan aja hari ini. Nah, saya sebagai Mike, saya akan kembalikan ke Gabriel. Baik, terima kasih Mike. Wah, udah malam nih. Pas tadi siang ya. Iya. Jadi buat Sobat Aca, ingat, investasi bukan sprint tapi maraton. Jangan sampai karena ngeliat grafik naik langsung jual motor. Dan jangan sampai juga cuma ikutan tren biar kelihatan kaya digital, tapi dompet-dompetan malah kosong di akhir bulan. Oke, sekarang kita dapat kabar menarik nih soal entrepreneurship nih. Oh, hari ini kita akan membahas salah satu kegiatan kampus yang gak cuma ramai di grup WhatsApp tapi juga ramai cuan, yaitu danusan. Yap, dana usaha atau danusan ini mungkin kelihatan sederhana, jualan makanan, minuman atau merch kampus. Tapi siapa sangka dari kegiatan ini muncul semangat kewirausahaan, manajemen keuangan, dan branding ala mahasiswa. Setuju banget nih Gap. Di balik lelahnya keliling kelas atau nongkrong depan gedung fakultas, ada proses belajar yang luar biasa dan atur modal, kemudian promosi digital, sampai sok ngatur stok. Nggak kalah juga dari startup beneran. Nah,
Untuk tahu langsung semangat di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter Aca yang meliput kegiatan danusan dari salah satu panitia event kampus. Kita langsung ke lapangan yuk. Silakan Dava. Malam, terima kasih buat Kyle dan juga Gabriel. Saya Dava, melaporkan langsung dari lapangan dan saat ini kami telah bergabung dengan pelaku langsung dari danusan di Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Angkatan 24. Selamat malam, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Leoni, saya dari Kamers 24. Dan kalau boleh tahu, kalian ini udah berapa lama ya menjalankan danusan ini? Danusan BSK sendiri itu udah mulai dari bulan Maret sampai masih berlanjut sampai sekarang, sampai nanti juga saya BSK. Jadi Berarti sekitar udah jalan sekitar 3 bulan 4 bulan ya? Dan kalau boleh tahu, ada produk apa aja sih dan yang paling sering laku tuh apa kira-kira? Nah, sekarang itu sebenarnya awal-awal itu masih ada produk harian yang kayak jual-jual makanan, cuma sekarang itu lagi diberhentiin. Nah, sekarang tuh kita lagi menyediakan jasa-jasa seperti jasa survei cost, jasa cari cost, terus kita juga jual ospek kit sama merchandise khusus BSK dan Unair. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak nih tips buat teman-teman Aca biar lebih cepat laku danusannya dan juga lebih cepat, lebih banyak dibeli tiap harinya gimana tuh kira-kira? Tentunya pasti kita juga harus bervariasi ya, jadi kayak biar orang-orang tuh nggak bosan beli produk kita. Selain itu juga kalau misalnya Kamers sendiri, kita tuh sering banget bikin konten, sama kita upload-upload kayak di Twitter, di United Mager. Nah itu lebih ke mengundang pembeli sih, biar pembeli itu lebih luas. Jadi kayak banyak orang yang tahu kalau misalnya kita tuh jualan. Oke, terima kasih kalian atas waktu dan jawabannya. Saya Dava dari lapangan, kembali lagi ke studio bersama Gabriel dan Kyle. Baik, terima kasih Dava. Wah, luar biasa ya. Danusan bukan cuma tentang cari dana, tetapi juga tempat mahasiswa belajar bisnis sejak dini. Betul banget nih Gap. Siapa tahu dari danusan kecil ini muncul founder startup besar di masa depan. Semua berawal dari berani mencoba danusan. Untuk kamu yang sedang danusan, jangan remehkan prosesnya. Karena sejatinya belajar wirausaha itu dimulai dari hal yang sederhana namun bermakna. Terus semangat dan sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Aca, Airlangga Currency Academy.